Si lumpuh tua, sudah kubilang 3 hari yang lalu. Kediaman ini memiliki feng shui terbaik di seluruh desa. Aku menginginkannya untuk rumah pernikahanku. 3 hari telah berlalu. Mengapa kamu belum enyah juga? Apakah kamu ingin mengungkit pagoda penekan iblis itu lagi? Atau sesuatu tentang keberuntungan putrimu? Hari ini aku akan mengambil benda-benda tak berguna ini dan menghancurkannya untukmu. Aku akan lihat bagaimana kamu masih bisa bermain trik. Tidak. Hentikan. Bukankah ini Santa dari Sekte Abadi Taikim, Yi Lingxi, Ketua Grup Sengshe, Yi Luanyan, Ratu Pop, Yi Qingwu. Ayah, Perbuatan baik apa yang telah kukumpulkan, sehingga bisa melihat ketiga wanita cantik hebat ini di desa kumuh ini. Bos, ketiga orang itu memanggil si lumpuh tua ini ayah. Ketua Yi, ini semua salah paham. keluar. Pergi. Kakak kedua. Sepertinya itu dia. Ayah, kami adalah putri-putrimu. Putri-putriku. Apakah kamu Yan El? Ling El? Wu El? Selama bertahun-tahun ini, ayah sangat merindukan kalian. Baiklah, mari kita masuk ke dalam dan bicara. Ayo. Anak-anak, Aku tidak menyangka kau benar-benar akan lumpuh. Ini juga balasan yang pantas kau terima. putriku, Jangan panggil kami putri-putrimu. Aku merasa jijik. Bawa ke sini. Baru saja di luar pintu, aku memberimu sedikit muka. Sekarang, tanda tangani ini. Mulai sekarang kami 3 bersaudara dan kau tidak akan memiliki hubungan lebih lanjut. ayah dan anak memutuskan hubungan. Yan El, apa maksudmu dengan ini? Apa maksudku? Apa? Lumpuh selama 20 tahun. Apakah otakmu juga menjadi lumpuh? Tindakan yang benar-benar tak berperasaan yang kau lakukan saat itu. Sudah kau lupakan semuanya. Lupa. Tidak masalah. Aku akan membantumu mengingat ingatanmu. 20 tahun yang lalu, ibuku mengalami persalinan yang sulit. Kau melihatnya meninggal saat melahirkan. Benar-benar acuh tak acuh. Kau membawa kami 3 bersaudara menjauh dari rumah sakit dan meninggalkan kami. Bajingan sepertimu. Apakah kau masih pantas menjadi seorang ayah jika kami tidak beruntung untuk diadopsi? Aku khawatir kami tidak akan selamat setelah dilahirkan. Hanya memikirkan masih memiliki hubungan ayah anak perempuan secara nominal dengan sampah sepertimu. Membuatku muak. Kebetulan tahun lalu ini, terobosan kultivasiku ke tahap nascent soul berjalan lambat. Memutus ikatan emosional pasti akan membantu kultivasiku. Tepat sekali. Menjadikan pria yang mendukungku sebagai ayah angkatku juga membantu status industri musiku. Ada 1 juta di kartu ini. Tanda tangani dokumen itu. Dan itu milikmu. Seorang lumpuh sepertimu yang hanya mengandalkan tunjangan kesejahteraan mungkin tidak akan menghasilkan sebanyak ini. Bahkan dalam 1000 tahun. Tidak. Tidak. Kau lumpuh. Kau tidak bisa menandatanganinya. Jika kau tidak menandatangani, aku akan menandatangani. Tidak. Berhenti.
Tunggu sebentar. Ayah, Aku dengar bahwa hari ini Anda akan memutuskan hubungan dengan ayah kandung Anda. Aku di sini untuk menghentikannya. Memutuskan hubungan dengan orang seperti ini. Hanya menandatangani dokumen. Itu terlalu ala kadarnya, bukan? Anda harus memotong jarinya dan menekan cap tangan darat. Baru kemudian itu akan dianggap bukti kuat pemutusan hubungan sepenuhnya. Selama aku punya ini, sertifikat yang memuat cap tangan darat, aku bisa membuktikan kepada dunia luar bahwa dia bukan anak kandungku. Milik si bodoh ini. Grup Shengshu yang dia kelola dengan susah payah. Semuanya akan menjadi milikku. paman benar. Hanya segel potong jari yang dapat sepenuhnya memutuskan ikatan darah ayah anak perempuan kita. Itu akan membantu kultivasiku. Ayah benar. Sampah seperti ini. Lumpuh saja tidak cukup. Dia perlu menderita sedikit. Kenapa kalian tidak melakukan apa yang diperintahkan Nona Muda? Pergi. Masalah antara aku dan putriku. Tidak memerlukan campur tangan dari orang luar sepertimu. Yan El. Dengarkan aku. Cap tangan darah ini tidak boleh ditekan. Jika tidak, kalian para saudari akan mati. Apa maksudmu? Aku secara pribadi melawan jalan surgawi dan mencuri kemalangan seumur hidup kalian. Aku menggunakan ikatan hubungan darah orang tua untuk menopang kalian. Jika tidak, kalian pasti sudah lama mati. Apakah kau mengatakan bahwa kau adalah ayah yang baik? Jika kita memutuskan hubungan darah kita denganmu, kita akan mati. Tepat sekali. Selama kita mempertahankan hubungan orang tua yang tidak terputus, kita tidak akan mati. Kalian tidak akan dimakan oleh energi kosmik atau mati secara tidak wajar. Omong kosong belaka. Orang tidak berguna sepertimu. Kau hanya berdiri dan melihat istrimu meninggal. Apa katamu? Menekan takdir. Membalikan nasib. Tidakkah kau merasa dirimu konyol? Aku tidak. Tahukah kamu ketika aku awalnya menemukan Yan Er? Dia hampir kehilangan napasnya. Inikah takdir yang kau berikan? Aku mengamati seluruh tubuhmu. Kau sama sekali tidak memiliki dasar untuk berkultivasi. Secara mendasar tidak mungkin untuk menentang langit dan mengubah takdir. Meski kau mampu menentang langit dan mengubah takdir, lalu mengapa kau tidak mengubah kelumpuhanmu ini? Mengapa membuang kata-kata dengan sampah semacam ini? Hubungan darah ini. Aku Yiluanyan memutuskannya. Tidak. Apakah kau buta? Apakah kalian akan membiarkan Nona melakukannya sendiri? Yan El. Ikatan darah ini tidak boleh diputuskan. Jika tidak, kalian semua akan benar-benar mati. Aku tidak menyangka lumpuh selama 20 tahun. Aku akan selemah ini. Tangannya bergerak. Cepat dan suruh dia tanda tangan. Aku Yilingsi. Aku Yikinggu. Memutuskannya. Tidak bisa. Tidak. Tidak. Jangan. 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 Mengapa ada guntur? Mungkinkah? Apa yang dia katakan itu benar. Musim panas memang secara alami berhujan. Apa yang perlu dikejutkan? Sekarang setelah masalahnya selesai, pindahkan 3 pagoda penekan iblis di depan gerbang itu. Persiapkan pertemuan pembongkaran. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang sedang kita lakukan? Tentu saja kita akan merobohkan desa terkutuk ini dan membangunnya kembali sebagai kompleks komersial untuk memungkinkan bisnis grup Shengshiku mencapai tingkat yang lebih tinggi. Pertemuan pembongkaran akan diadakan sore ini di balai leluhur klan Yi yang baru kubangun. Pada saat itu, aku akan secara pribadi menghancurkan 3 pagoda penekan iblis ini untuk menambah rasa ritual. Pada pertemuan pembongkaranku, Kamu tidak boleh menghancurkannya. Yan El. Pagoda penekan iblis itu digunakan untuk menekan kemalangan seumur hidup kalian. Jika ikatan darah diputuskan, biarlah.
masih ada ruang untuk bermanuver. Tetapi jika pagoda penakan iblis itu dihancurkan, kemalangan kalian akan sepenuhnya dilepaskan. Kalian akan mati secara tragis di jalanan. Aku sudah memutuskan semua ikatan denganmu. Urusanku. Kau tidak punya hak untuk ikut campur. Yan El, kamu tidak boleh terburu-buru menuju kematianmu. The film was translated and narrated by M Media. Yan El, Ling El, Wu El. Aku harus menyatakan kepada langit, untuk memperjuangkan putriku, kesempatan untuk hidup. Energi spiritual di sini melimpah. Ini sangat cocok untuk berkomunikasi dengan langit. Yi Qianyan, kau demi beberapa manusia biasa menentang Dao Surga, menyinggung langit. Apakah kau menyesal sekarang? Aku butuh, putriku, metode untuk memulihkan takdir. Selama 20 tahun ini, kekuatanmu telah meningkat pesat. Lebih dari beberapa kali lipat. Perlu memulihkan takdir. Mengapa repot-repot bertanya padaku? Kamu melumpuhkanku selama 20 tahun. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Aku memulihkan kekuatan sihirku, membutuhkan waktu. Aku harus, sebelum memulihkan kekuatan sihirku, melakukan sesuatu untuk putriku. Membalikkan takdir. Secara inheren melanggar Dao Surgawi. Dan sekarang kau masih ingin memulihkannya. Tetapi kau harus membayar harganya. Selama aku bisa menyelamatkan putriku, harga apapun, aku akan menanggungnya. Ayo, Hukuman dari Dao Surgawi. Bisakah kau menahannya? Mengapa kau tidak menyalurkan kekuatanmu untuk melawan? Kau adalah ketua sekte agung tertinggi. Tidakkah kau tahu, terbakar oleh api sejati Samadhi, 3 jiwa dan 7 roh akan menghadapi bahaya pemusnahan jiwa. jika aku bisa menggunakan kehancuranku sebagai harga untuk melindungi putriku demi kedamaian seumur hidup, maka aku akan dihancurkan. Sungguh seorang pria yang mencintai putrinya lebih dari nyawanya sendiri. Yi Qianyan, sungguh seorang pria yang ikatan dunianya belum terputus. Ketua Sekte Agung tertinggi, kau melakukan ini demi putri-putri MU sampai sejauh ini. Namun mereka memperlakukanmu dengan perundungan dan penghinaan. Apakah ini sepadan? Kalau begitu silakan saja menindasku. Kalau begitu biarkan mereka menghinaku. Haruskah aku hanya berdiri dan melihat putri-putriku mati? Cintamu yang tulus kepada putri-putrimu menggerakkan langit dan bumi. Namun surga hanya menyelamatkan mereka yang menyelamatkan diri mereka sendiri. Apakah takdir bisa dipulihkan? Apakah nyawa bisa diselamatkan? Kuncinya masih bergantung pada putri-putrimu sendiri. Apakah mereka ingin hidup? Selama ketiga putrimu bersujud di hadapan 3 batang dupa tinggi ini dan bersujud 3 kali, takdir bisa dipulihkan. Ingat, jika batang dupa tinggi ini dihancurkan, kesengsaraan surgawi akan turun lebih awal. Kemalangan akan memantul 100 kali lipat. Itu adalah energi spiritual ketua sekte. Jadi ketua sekte belum mati. Saya harus segera bergegas untuk menyambut ketua sekte. Aula leluhur Klan Dieng. Ketua Jian mampu membesarkan seseorang seperti Luanyan, seorang ketua wanita muda dan menjanjikan. Sungguh merupakan berkah yang besar. Sama sekali tidak.
Suara nyanyian dan kecantikan King Wu tak tertandingi di Dacia. Ketua Xia, pasti cukup menyenangkan. The film was King Wu, translated mengapa and kakak sulung belum narrated tiba? by M. Kakak sulung Media. berkata, dia kembali ke sekte untuk mengundang ketua sekte agar hadir. Jadi dia akan terlambat. Ketua sekte dari sekte abadi Taikin adalah sosok seperti Dewa Langit. Malam ini, kita benar-benar bisa melihat sekilas tingkah lakunya. Kakak sulungku diasuh oleh ketua sekte abadi Taiking dan diadopsi. Sekarang, dia sudah berada di bawah ketua sekte, murid yang paling disayangi. Aku juga harus berterima kasih pada bajingan itu karena meninggalkan kami saat itu. Tidak tumbuh di samping orang tak berguna. Sepertinya, dengan cara ini kami sekarang dapat di bidang kami masing-masing mencapai puncak. Aku hanya benci bahwa aku masih berbagi hubungan darah dengannya. Kalau tidak, aku benar-benar ingin secara pribadi menggali hatinya untuk melihat apakah itu benar-benar hitam. Luanyan, di hari yang begitu menggembirakan, mengapa membicarakan dia sekarang? Bukankah semuanya baik-baik saja? Ya, ayah, kami berutang semua ini padamu. Dalam kehidupan ini, aku tidak akan pernah bisa membalas kebaikanmu membesarkanku. Di antara kita ayah dan anak, tidak perlu mengucapkan kata-kata sopan seperti itu. Ya. Hancurkan pagoda-pagoda rusak ini. Mari kita mulai. Sekarang. Baiklah. Ibu, putrimu telah meraih kesuksesan dan ketenaran. Apakah ibu melihat ini dari alam baka? Semoga mulai sekarang, aku Yi Luanyan memiliki kesuksesan tak terbatas dalam bisnis. Berhenti. Apa yang kau lakukan di sini? King Wu, ini adalah ayahmu yang siang. Lihatlah penampilan yang malang ini. Siapapun yang mengikutinya seumur hidup tidak akan pernah memiliki kehidupan yang mudah kan? Dia sudah tidak. Rapat pembongkaran ini sangat penting bagi kita. Jika kamu berani membuat masalah, aku akan memastikan kamu membayarnya mahal. Beraninya kamu menghentikanku, menyelamatkan putriku. Aku akan membunuhmu. Ayah. Ayah. Apa yang terjadi padaku? Setelah kamu selesai mempersembahkan dupa ini, cari tempat dan tunggu dengan tenang. Jangan membuat masalah untukku. Yan El, Wu El, cepat lakukan 3 sujud dan 9 sembah. Ke arah 3 batang dupa ini, cepat. Apa maksudmu? Apakah kamu sengaja mencoba membuatku terlihat buruk? Tidak, kamu dan Ling El, Wu El, telah menghancurkan takdir yang aku pertahankan untuk kalian menggunakan hubungan darah kita. Untungnya, pagoda penekan iblis masih ada di sini. Masih ada ruang untuk bermanuver. Cepat, segera lakukan 3 sujud dan 9 sembah. Kalau tidak, akan terjadi bencana berdarah, dan kalian akan lenyap. Dasar bajingan, bisakah kau berhenti datang ke sini dan menyakiti kami para saudari? Tahukah kau bahwa dengan melakukan ini, akan membuat kami kehilangan muka? Membiarkan orang gila ini membuat masalah sekarang sebenarnya sempurna untuk menurunkan pamor Yi Luanyan, membuatnya lebih mudah bagiku nanti untuk menendangnya keluar dari manajemen senior group. Aku bilang saudara, seseorang sepertimu, keberuntungan macam apa yang bisa dibawa? Semuanya tidak mungkin bisa mempercayainya. Bagaimana kalau aku membantumu memverifikasinya? Jika benar-benar ada pembalasan karma apapun, biarkan itu datang padaku. Ye Qianyun, apa yang kamu lakukan pada ayahku? Balasan karma telah dimulai. Yan El, cepatlah dan sembah sujud. Ya, itu adalah pembalasan karma. Itu bukan karena pekerjaanku menyebabkan aku lelah dan pusing. Yan Er, cepat lakukan 3 sujud dan 9 kali kotol, agar kemalangan tidak berbalik menyerang, dan kamu mati dengan kematian yang kejam. Ayah, putrimu tidak berbakti karena membiarkan sampah ini menyakitimu. Jangan khawatir, aku sekarang akan mengusirnya.
translated and narrated by M Media. Uang ini berjumlah jutaan. Apakah ini cukup untuk membuatmu merasa bahwa kamu telah menempel pada paha orang terkaya di Jiangcheng? Apakah ini cukup untuk menghentikanmu berada di sini, membuat masalah dan bersikap tidak masuk akal? Apakah ini cukup untuk membuatmu memikirkan putri kandungmu sendiri dan menghentikanku kehilangan muka sepenuhnya? Ayah tidak menginginkan ini. Ayah hanya ingin putri-putrinya bisa hidup dengan baik. Dewa langit berlalu dalam sekejap. Kalian semua, segera pergi dan sembah sujud. Kalau tidak kalian semua akan mati. Ye Qianyun. Orang ini pasti gila. Jika dia adalah ayah kandung Ketua Ye, mungkinkah Ketua Yi juga gila? Ye Qianyun, kamu meninggalkan istri dan putrimu, melahirkan tetapi tidak membesarkan. Aku menoleransinya. Kamu menuntut harga yang selangit, membuat tuntutan yang keterlaluan. Aku juga menoleransinya. Tapi sekarang kamu, mengapa kamu ingin membuatku kehilangan muka sepenuhnya? Mengapa kamu ingin menyakiti ayah yang membesarkanku sejak aku kecil? Ayah melakukan ini demi kebaikan kalian. Demi kebaikanku sendiri. Kamu pada dasarnya bukan ayahku. Hak apa yang kamu miliki untuk melakukan hal-hal demi kebaikanku sendiri? Sekarang, ambil dupa sialanmu dan keluar dari sini. Qianyun, kau berjanji padaku untuk membawa anak-anak dan hidup dengan baik. Nah, Istri. 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 Yan El. Ayah berlutut di hadapanmu. Ayah mohon padamu, percayalah pada ayahmu kali ini saja. sekarang dupa itu sudah padam. Di mana balasan takdir yang kamu bicarakan? Di mana kematian tidak wajar yang kamu bicarakan? Sekarang, segeranya dari pandanganku. Luanyan, bagaimana mungkin kamu tidak percaya perkataan ayahmu sendiri? Bagaimana jika pembalasan kemalangan ini benar-benar datang? Aku tidak pernah menyangka. 20 tahun yang lalu, aku menentang kehendak langit. 20 tahun yang lalu, aku menderita 10.000 anak panah menusuk jantungku. 20 tahun kemudian, menyeret tubuh yang melemah ini, menahan api sejati samadhi. Sekarang, aku menghadapi konsekuensi seperti ini. Sekarang tidak ada seorang pun yang ingin mendengar kamu mengatakan ini. Putriku, percayalah pada ayahmu kali ini saja. Ya, Percaya padamu. Percaya apa tentangmu? Percaya kebohonganmu yang tak berdasar. Bahwa kemampuan aktingmu luar biasa begitu? Siapa yang tahu di mana kamu bersenang-senang selama 20 tahun ini? Siapa tahu kelumpuhanmu? Bukan hanya demi mendapatkan simpati kami. Dan kau hanya berpura-pura di sini. Kamu tidak mau pergi. Baiklah, kalau begitu aku akan menghancurkan pagoda penekan iblis ini. Mari kita lihat apa yang kamu gunakan untuk melanjutkan sandiwara ini. Kakak kedua. Wajahmu. Ada apa dengan wajahku? The film was translated and narrated by M Media. Kingul. Wajahmu juga. Apakah kamu di balik ini?
Transformasi Ki 3 kemurnian. Tekan. Yan El, UR. Aku menggunakan transformasi Ki 3 kemurnian untuk menekan balasan takdir. Kalian harus segera pergi dari sini. Semakin jauh kalian pergi semakin baik. Kalian semua, jangan pernah biarkan diri kalian tertipu olehnya. Grup Sanction. Pemimpin dalam bahan obat-obatan, proyek real estate 10 miliar, nilai pasar saham 100 miliar, berdiri teguh. Tidak ada yang namanya kesengsaraan surgawi, itu jelas hanya trik bermain hantu dan dewa, trik kecil itu saja. Membuatku terlihat bodoh. Apakah kamu sangat senang tentang itu? Keluar. Jika kamu tidak keluar, aku akan menyuruh seseorang melemparmu keluar. Keluar. Kakak kedua. Wajahmu sudah lebih baik. Wajahku juga lebih baik. Mengapa? Mengapa ketika dia melakukan gerakan aneh ini? Hal-hal aneh ini di wajah kami juga menghilang. Mungkinkah apa yang dia katakan itu benar? Yan El, UR, cepatlah dan pergi. Aku akan berjuang sampai mati untuk memastikan keselamatan kalian. Itu salah. Kalian tidak boleh pernah tertipu olehnya. Aku tertipu olehnya. Lalu mengapa? Dia bilang itu akan memudar dan itu memudar. Aku baru saja mengatakannya. Itu jelas hanya tipuan. Semua orang bisa melakukan itu. Jika itu benar-benar kesengsaraan surgawi, maka itu pasti akan datang dengan ganas. Barusan, menutupi seluruh tubuhmu, benda-benda aneh itu. Apakah kamu merasakan bahkan sedikit rasa sakit? Tidak. Kalau begitu bukankah itu benar? Itu jelas hanya karena kamu barusan dengannya memutuskan ikatan ayah anak. Dia menyimpan dendam. Jadi dia melakukan trik ini untuk membuatmu di depan semua orang kehilangan muka. Lebih penting lagi, untuk menyabotase. Penting. Konferensi pembongkaranmu. Jika itu adalah kesengsaraan surgawi atau balasan karma, jika semudah ini, maka aku benar-benar berharap itu terjadi beberapa kali lagi. Yan Er, kamu sebagai yang terhormat, ketua wanita papan atas Jiangcheng, bahkan tidakkah kamu memiliki kecerdasan untuk melihat melalui trik kecil ini? Bagaimanapun aku berpengalaman dan penuh perhitungan, hanya masalah beberapa kata yang dapat mempertahankan konferensi pembongkaran dari sabotase dan merusak prestasi luanya di dalam grup, mengusirnya keluar. Bukankah itu hanya tinggal menunggu waktu? Aku minta maaf. Aku sangat marah barusan. Sampai aku bingung sesaat. Aku mempermalukan diriku sendiri di depan semua orang. Sekarang setelah trikmu telah terbongkar, mengapa kamu masih berdiri di sana tertegun? Cepatlah dananya. Yan El, apakah kamu tidak percaya padaku? Luanyan sudah memberitahumu untuk cepat-cepatnya. Kau belum mau pergi juga. Ayah. Ye Qianyun, kamu meninggalkanku saat aku kecil. Sekarang kamu lagi-lagi berulang kali menyakiti ayah yang membesarkanku sejak kecil. Apakah kamu masih punya hati nurani? Yan El, kesalahpahamanmu tentang diriku. Aku akan menjelaskannya padamu perlahan. Sekarang jangan ganggu aku. Selagi aku menahan kesengsaraan langit untukmu dan menyelamatkan hidupmu. Transformasi Ki 3 kemurnian. Tribulasi langit apa? Bukankah kau ingin melawan tribulasi langit? Sekarang setelah kau dirobohkan, bukankah aku baik-baik saja? Bukankah harga saham Farmasi Group Sanction masih bagus? Yan Er, hancurkan menara-menara bobrok ini sekarang. Dan hancurkan wajahnya. Yan El, jangan. Yan El, jangan. The film was translated and narrated by Aku akan ikut M-Media. juga. Mari kita lihat bagaimana orang ini bisa terus berpura-pura sekarang. UR berhenti. UR. Hentikan. Bagus. Akhirnya mengenai wajah orang ini. Tribulasi langit apa? Balasan karma apa? Biarkan semuanya datang padaku. Biarkan kita semua menyaksikannya. Ayah. Ayah. Aku sudah sepenuhnya berbuat baik dan benar kepadamu. Mengapa kamu masih menyebabkan kematian? Ayahku, kamu tidak tahan melihatku berhasil benarkah?
Apapun yang berhubungan denganku, harus kamu hancurkan. Balasan karma. Tubuh hancur, nyawa padam. Kesengsaraan langit menyerang. Semua adegan ini terjadi tepat di depanmu. Mengapa kamu masih mengatakan bahwa aku menyakitimu? Jetty, apakah kamu menyiratkan? Aku sendiri yang menyebabkan kematian ayahku. Jika kamu tidak pergi, kamu juga akan mati. Aku benar-benar bodoh. Bagaimana mungkin aku bisa berunding dengan seseorang sepertimu? Pengawal, Apa yang akan kamu lakukan? tentu saja balas dendam. Yan El, aku tahu bahwa di antara kita ada kesalahpahaman yang mendalam dan tidak ada cara untuk berkomunikasi dengan baik. Tapi, berhentilah bertindak gegabah. Jika kamu terus bertindak gegabah, tidak ada seorang pun yang akan bisa membantumu menahan kesengsaraan langit. Omong kosong. Selama grup Xiangxiku tidak jatuh, aku tidak akan percaya omonganmu tentang hukum, karma atau kesengsaraan langit. Bawa pisaunya. Apa yang akan kamu lakukan? Melahirkan tetapi tidak membesarkan. Satu jari yang terputus bisa membalas. Hari ini aku akan memotong dua jariku sendiri untuk membalas kebaikanmu karena telah melahirkanku. Mulai sekarang kau dan aku semua ikatan terputus. Ketua Yi gudang terbakar. Proyek properti runtuh. Saham mencapai batas bawahnya. Grup Shangxi tamat. Apa? Grup Xiangxiku memiliki peringkat keamanan tertinggi di seluruh kota dan perhitungan sahamnya sempurna. Bagaimana bawahan menangani masalah ini? Itu terjadi tiba-tiba seperti ini juga. Tak satu pun dari kita menduganya. Semuanya lihat cepat. Diva nasional Yi Qingwu terungkap menggunakan ayah angkatnya untuk mencapai puncak. Penggemar berhenti mengikuti dan berbalik melawannya. Jumlah pengikut Weibo-nya telah menjadi 0. Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Apa yang kau katakan? Qingwu, para investor ini dalam sekejap. Semua menarik modal mereka. Kita tamat. Kesengsaraan langit. Kesengsaraan langit pertama tiba mengakibatkan kehancuran dan aib. Kesengsaraan langit kedua tiba mengakibatkan kematian yang kejam. Yan Ruer. Tersisa 5 menit. Sampai kesengsaraan langit kedua tiba. Kalian harus segera pergi. Aku akan menahan kesengsaraan langit ini untuk kalian. Sudah sampai pada titik ini. Mengapa kau masih di sini? Omong kosong. Kakak kedua. Kurasa apa yang mungkin dia katakan ada benarnya. Bagaimanapun semua yang baru saja dia katakan telah menjadi kenyataan. Tapi sekarang konferensi pembongkaran sudah didorong ke posisi tren teratas. Jika kita pergi sekarang, bagaimana kita akan memantapkan diri di Jiangcheng? Yan selamatkan hidupmu. Semuanya bisa dimulai lagi. Jangan biarkan dia menipu kalian. Ini adalah ketua sekte termuda dalam sejarah sekte, Murong Qingqiu. Sebuah eksistensi seperti Dewa Langit. Hari ini aku bisa menyaksikan tingkah lakunya yang luar biasa. Sekte Abadi Taiking sedang menangani masalah ini. Personel yang tidak berwenang minggir. Salam, Ketua Sekte Murong. Karena kalian adalah saudari-saudari Lingxi, tidak perlu formalitas yang berlebihan. Ketua Sekte Anda baru saja mengatakan, dia menipu kita. Apa maksudmu? Takdir kesengsaraan surgawi. Itu semua palsu. Tidak. Dia benar. Dia adalah seorang kultivator. Dari sekte abadi Taiking kami. Apa? Tapi dia adalah bajingan sejati. Dia mengabaikan ajaran. Dan diam-diam mempraktikkan teknik jahat yang dapat menyerap nasib orang lain. Dulu ibumu dikuras habis semua keberuntungan dan takdirnya olehnya, yang mengakibatkan kematiannya saat melahirkan. Jadi begitu, penderitaan kami para saudari ini. Semua karena balas dendam jahatnya. Dia mengolah teknik jahat itu dan menderita penyimpangan Qi, menjadi lumpuh selama 20 tahun. Sekarang melihat kalian semua berkembang dengan sangat baik, namun menolak untuk mengakuinya. Dia secara alami bermaksud untuk sengaja menyabotase, dan kemudian membuat kalian terkenal buruk selamanya. Selama aku bisa menghasut ketiga orang bodoh ini untuk benar-benar tidak mempercayai Qi Qianyan, dan kemudian mati di bawah kesengsaraan surgawi, aku bisa menyerap ketiga energi spiritual Qi tiga kemurnian ini sepenuhnya untuk diriku sendiri. Di masa depan aku akan melampaui keberadaan leluhur tua sekte. Karena Ketua Sekte Murong berkata begitu. Itu pasti benar. Aku tidak menyangka dia sekejam ini. Murong Qingqiu. Semua teknik sihirmu diajarkan olehku. Apa yang baru saja kamu katakan adalah fitnah. Apakah kamu menyadari bahwa itu mengkhianati guru dan leluhurmu? Kau masih melontarkan omong kosong di sini. Aku akan membuat penjahat sepertimu berbagi makam ibuku. Hentikan. Kakak sulung, apa maksudmu? Kau melindunginya. Dosa-dosanya sangat besar. Kematian terlalu baik baginya. Namun, karena dia adalah seorang kultivator,
Senjata biasa. Tentu tidak bisa melukainya. Untuk membuatnya menebus kematian ibu. Aku harus melakukannya sendiri. Ling Er. Yan Er dan Wu Er tidak percaya padaku. Kamu adalah seorang kultivator. Apakah kamu juga tidak percaya padaku? Justru karena aku seorang kultivator, aku tahu bahwa bahkan leluhur tua sekte tidak bisa menentang langit dan mengubah takdir. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa mencapainya? Kau seharusnya sekarang mempertimbangkan dengan serius bagaimana kau akan turun dan meminta maaf kepada ibu. Seni mengendalikan pedang, seperti yang diharapkan dari kakak sulung dia adalah anak ajaib kesayangan sekte. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah salah satu dari 3 pedang ilahi agung, pedang Cixiao. Bahkan dengan semua kekuatan kultivasiku, aku masih tidak bisa mengalahkannya. Tampaknya kekuatan spiritualku telah pulih. Ling Er Yan Er Wu Er. Karena kalian tidak percaya padaku, aku akan menggunakan kekuatanku untuk membuktikannya kepada kalian. Pedang yang aku tempa, bagaimana mungkin itu bisa menyakitiku? Apa yang kau katakan? Pedang ini ditempa oleh tanganku sendiri selama majelis perempaan pedang saat aku mencalonkan pemimpin sekte dulu. Masalah ini, Ketua Sekte Moron seharusnya tahu yang terbaik. Kau mengaku sebagai pemimpin sekte. Karena dia adalah pemimpin sekte, maka apa yang dia katakan, mungkinkah itu benar? Kata-kata bisa menipu, tetapi tindakan tidak. Sekarang kau bisa percaya padaku kan? Tinggalkan tampak ini untuk menghindari kesengsaraan surgawi kedua. Hari ini 5 elemen milik api. Api mengatasi logam. Dan pedang Cixiao yang termasuk elemen logam. Kau secara alami tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Dan kau benar-benar berani mengklaim bahwa kau adalah pemimpin sekte sebelumnya. Kurasa, kaulah yang mengkhianati guru dan leluhurmu. Jadi begitu. Ye Qianyun, berapa lama kau akan terus berakting? Murong Qingqiu, kau memutarbalikkan fakta dan memfitnahku. Itu satu hal, tetapi kau berani menabur perselisihan dan menghentikanku menyelamatkan putriku. Aku pasti tidak akan mengampunimu. Masih berbicara tentang kesengsaraan surgawi. Hari ini aku akan bertindak atas nama Sekte Abadi Taikin untuk membersihkan sekte dari para pengkhianat. Itu adalah teknik manifestasi langit dan bumi. Kultivasi ketua sekte benar-benar telah mencapai tingkat seperti itu. Ketua sekte Murong, sisakan dia satu napas kehidupan. Aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri untuk membalaskan dendam ibuku. Naga Azur menaklukkan iblis. Cepat menyingkir. Jangan gegabah. Ketua sekte, Mustahil. Aku tidak menyangka bahwa kau, setelah lumpuh selama bertahun-tahun, masih memiliki kekuatan spiritual seperti itu. Benda di bawah ini, kau pasti tidak akan mampu menahannya. Bawa ke sini. Batu pengunci naga, kau membawa artefak terlarang abadi ke sini. Apa yang kau lakukan? Tentu saja untuk mengirimmu ke neraka. Di dalam batu pengunci naga, terdapat naga lilin yang tersegel, yang merupakan artefak bencana paling utama sepanjang sejarah Dacia. Apakah kau tahu konsekuensinya jika membukanya? Satu-satunya konsekuensinya adalah bahwa kau akan mati. Ini adalah satu-satunya artefak terlarang Dacia. Bisakah kau menahannya? Dengan kekuatan tertinggi dariku ketua sekte dan bantuan dari artefak terlarang Dacia ini, bagaimana mungkin aku bisa? Pengkhianatan terhadap guru dan leluhur, penggunaan artefak terlarang tanpa izin. Hari ini aku tidak boleh mengampunimu. Ini buruk. Gelombang kedua ternyata telah tiba lebih awal. ini buruk. Meskipun ketua sekte telah mendapatkan kembali kebebasannya, tetapi kekuatannya belum pulih sepenuhnya. Saya harus bergegas ke sana untuk melindungi Film was ketua sekte. translated and narrated by M Tampaknya Media. kekuatanku masih belum pulih sepenuhnya. Yan El, Wu Er, gelombang ketiga kesengsaraan surgawi ini akan segera tiba. Kalian berdua cepat pergi. Jika ketua sekte Murong tidak datang hari ini, kita mungkin benar-benar tertipu olehmu. Sebelum kau mati, aku akan meminta kakak sulung menghancurkan pagoda penekan iblis yang terakhir dan menampar wajahmu. Yan Er Wu Er, cepat pergi.
Jika keberuntungan ini diberikan kepadaku olehmu, aku lebih baik tidak memilikinya. Bukankah kau bilang guntur surgawi akan menyerang kita? Biarkan itu menyerang. Eyo. Yanar Woer. Ketua Sekte Murong, apakah semua yang dia katakan benar? Kalau tidak, mengapa guntur surgawi menyerang tepat setelah dia menyebutkannya? Tentu saja itu palsu. Kata-kata menjadi hukum hanyalah trik biasa. Di dalam sekte, dia akan mati. Namun dia masih berpikir untuk membawa kedua putrinya untuk mati bersamanya. Niatnya benar-benar jahat. Lingxi, cepat hancurkan pagoda penekan iblis ketiga ini. Lalu bongkar pria ini secara langsung, yang meninggalkan kalian para saudari dan mencelakai ibumu sampah ini. Dan biarkan dia tercela selamanya. Ling Er. Alasan mengapa kemalangan seumur hidupmu belum sepenuhnya meletus adalah karena satu-satunya pagoda penekan iblis yang tersisa ini menekannya. Jika kau menghancurkan yang satu ini pun, kemalangan akan melekat padamu, dan kau akan hancur selamanya. Aku tidak ingin membuang kata-kata lagi padamu. Ling Er. Minggir dari jalanku. Baiklah. Kau ingin menghancurkan pagoda penekan iblis ini kan? Baik. Jika kau ingin menghancurkan pagoda itu, langkahi mayat ayahmu untuk lewat. 20 tahun yang lalu, ibumu mengorbankan nyawanya. Aku melepaskan 20 tahun kesehatanku. Tujuannya adalah agar kalian para saudari dapat hidup sehat. Sekarang, karena kau bahkan tidak peduli dengan nyawamu. Baiklah. Kalau begitu biarkan kita ayah dan anak mati bersama. The film was translated and Kau masih berbohong? narrated by M Media. Kaulah yang akan mati. Tetapi hanya kau sendiri yang akan mati. Mati. Hentikan. Apakah kamu tahu siapa dia? Dari mana datangnya sampah ini? Beraninya kau datang ke sini untuk membuat masalah. King Wu, jangan tidak sopan. Yilingxi Santa dari sekte menyapa gadis suci Zaisu. Inilah orang yang telah berada di sekte selama 1000 tahun. Dewa hidup. Kekuatannya jauh melampaui ketua sekte. Bagaimana mungkin dia datang ke sini? Aku mengerti sekarang. Mungkinkah karena pertimbangan demi kakak sulung datang ke sini untuk memberi kami berkat? Batu pengunci naga ini, siapa yang membukanya? Bukankah leluhur sekte tahu? Pernah bersumpah, siapapun yang berani membukanya akan mati. Gadis suci, izinkan saya menjelaskan. Ayah kandungku Yi Qianyun melakukan dosa besar. Mengkultivasi ilmu hitam, mencuri takdir ibuku. Sekarang melihat kami para saudari tidak mau mengakuinya. Dia menyimpan dendam. Dia ingin menghancurkan kita, merusak reputasi kita, dan bahkan membunuh kita secara tragis. Itu benar-benar karena ketua sekte tidak bisa mentolerirnya, sehingga dia melepaskan naga lilin untuk menaklukkannya. Tindakan ketua sekte benar-benar untuk menghukum yang jahat dan melenyapkan kejahatan, dan menegakkan keadilan. Itu bukanlah pelanggaran sumpah leluhur. Gadis suci Zaisu benar-benar layak disebut dewa hidup. Alamnya benar-benar berbeda. Tunggu saja kematian. Tamparan ini adalah untuk perilaku durhaka Anda. Tamparan ini adalah untuk rasa tidak tahu terima kasih Anda. Tamparan ini adalah karena lebih buruk daripada binatang. Bawahanmu tidak setuju, aku melakukannya hanya untuk membalas dendam kematian tragis ibuku. Kesalahan apa yang ada di dalamnya? Tahukah Anda bahwa ayah Anda sebenarnya adalah milik sekte abadi Taiking, ketua sekte sejati? Dia adalah ketua sekte dari sekte abadi Taiking. Lalu mengapa dia mengolah teknik jahat dan membunuh ibuku? Dia bahkan ingin menemukan kami para saudari dan membalas dendam terhadap takdir kalian para saudari.
Awalnya adalah mati saat lahir. Ayah Anda lah yang demi kalian menentang hukum langit, mengubah takdir melawan langit, dan membalikan takdir kalian sebagai ganti pertumbuhan sehat kalian. Tahukah Anda bahwa selama 20 tahun terakhir, apa yang dia alami? Hukuman dari hukum langit. Penderitaan macam apa yang dia jalani? Aku tidak percaya. Selama 20 tahun terakhir ini, yang benar-benar kurasakan adalah perawatan dan kasih sayang dari ayah angkatku dan usahaku sendiri dalam menavigasi dunia bisnis. Apakah sekarang kau memberitahuku bahwa beberapa takdir yang samar dan gaib dapat meniadakan semua yang telah kucapai? Yan El. Berbicara lebih banyak tidak ada gunanya. Cepat pergi. Masih belum pergi. Haruskah Anda mati di sini agar merasa puas? Yi Qianyan, demi menipu 3 putrimu, kau benar-benar berani mencari seseorang untuk menyamar sebagai Dewi Suci Zisu. Apakah kau menyiratkan bahwa hidupmu terlalu panjang? Ketua sekte, apa maksudmu dengan ini? Dia adalah palsu. Bagaimana ini mungkin? 10 tahun yang lalu ketika aku sedang dalam pengasingan di Gunung Nan, aku secara pribadi melihat gadis suci Zaisu. Bagaimana mungkin? Itu hanya palsu. Itu hanyalah cangkang. Apa yang bisa dibuktikan oleh itu? Lingxi, kau Santa Sekte yang terhormat, pasti tidak akan tertipu oleh penampilan belaka. Tahukah kau? Pelanggaran macam apa menyamar sebagai Dewi Suci itu? Kalau begitu, kau sendiri sekarang bunuh Yi Qianyan, bajingan ini. Lalu bersujud dan minta maaf. Dan aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Anda mencari mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Kau menyentuh takdir bagi putri-putri Yi Qianyan. Namun tingkat kultivasimu telah mundur begitu jauh, sehingga kau bahkan tidak bisa mengalahkanku. Kalian semua melihatnya bukan? Dewi Suci yang terhormat, memiliki kultivasi 1000 tahun. Bagaimana mungkin kekuatannya masih kalah dari The Kumurong film was Tingqiu? translated Dia and pasti palsu. narrated by M Media. Yi Qianyan, kau berusaha keras hanya untuk menipu ketiga putrimu. Kau benar-benar tidak menyisakan upaya. Jadi begitulah, apakah kau pikir dengan melakukan ini, kau akan membuat kami bersimpati padamu? Ini hanya membuatmu semakin menjijikkan. Murong Qiu, beraninya kau menyerang gadis suci dengan kekejaman seperti itu. Kau pantas mati. Berhentilah bersikap sok di sini. Aku sekarang akan menghancurkan pagoda penekan iblis terakhir ini dan merobek topeng kemunafikanmu. Ling El. Jangan hancurkan. Jika kau menghancurkannya, kau dan saudara-saudarimu semua akan mati. Menyingkir. Orang tua bodoh cepat menyingkir. Aku bilang. Jika kau ingin menghancurkan pagoda penekan iblis, kau harus melangkahi mayatku. Jika kau tidak mau memikirkan dirimu sendiri, maka pikirkanlah kedua adik perempuanmu. Dan pikirkanlah ibumu. Hentikan omong kosongmu. Mati. Mari kita lihat bagaimana kau melawan. Serangan gabungan dari ketua sekte dan aku. Namun kami tidak bisa melukaimu sedikit pun. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan ketua sekte telah pulih sepenuhnya. Pantas saja Anda adalah orangnya yang saya rela tunduk selama 1000 tahun. Ini merepotkan. Ling El. Cepat bawa Yang Er dan Wulker dan pergi. Pergi sejauh mungkin. Mengapa pergi? Sekarang pagoda penekan iblis ketiga juga telah hancur. Semua kebohonganmu tentang malapetaka surgawi dan takdir telah runtuh tanpa perlawanan. Mari kita lihat apa lagi yang bisa kau gunakan untuk menipu kami. Sekarang setelah ketiga, pagoda penekan iblis hancur total. Di mana balasan karma yang kau bicarakan? Dan di mana kesengsaraan langit? Cara kau menipu kami para saudari. Kebohonganmu telah terungkap. Apalagi yang harus kau katakan? Murong Qiu. Aku ingin kau mati. Cukup. Ketua sekte Murong, dia penyayang dan lembut. Apa yang membuatmu berpikir kau memiliki kekuatan untuk berani menyerang ketua sekte Murong? Yi Qianyan, kejahatanmu sungguh terlalu banyak untuk dihitung.
Kalau begitu, kau berlutut dan minta maaf kepadaku dengan 3 kali sujud dan 9 kali sembah. Aku ketua sekte, mungkin akan memberimu kematian yang cepat. Jika tidak, aku akan membawamu kembali ke api penyucian sekte, di mana kau akan menderita setiap hari siksaan 1000 sayatan. Ibu, rohmu di surga, apakah kau melihat ini? Bajingan ini telah dieksekusi. Sekarang kebohonganmu telah terungkap. Mengapa kau tidak segera mengaku? Lihat semuanya. Batu pengunci naga itu, apakah bergerak? Sungguh malapetaka yang kuat. Candle Dragon. Itu benar-benar memungkinkanku untuk berhasil bertransformasi. Kakak sulung, monster macam apa ini? Aku juga tidak tahu. Itu adalah naga lilin yang berhasil bertransformasi. Makhluk ini yang telah membunuh banyak orang tak terhitung. Malapetaka terbesar di dunia justru menggunakan kemalangan yang dilepaskan ketika pagoda penekan iblis hancur untuk berhasil bertransformasi. Kekuatannya mungkin jauh lebih besar daripada sebelum transformasi. Lihatlah perbuatan baik yang telah Anda lakukan. Sangat normal bagi makhluk iblis untuk bertransformasi. Kau penipu. Berhenti mencoba menutupi kebohongan bajingan ini. Aku akan menaklukkan iblis ini sekarang. Mari kita lihat bagaimana kau masih bisa menyebarkan rumor yang mengkhawatirkan. Kaulah yang membebaskanku. Jadi kenapa kalau aku melakukannya? Karena aku bisa membebaskanmu. Aku tentu saja bisa membawamu kembali. Ini Bagaimana ini bisa terjadi? Dengan kekuatan ketua sekte, dia bahkan tidak bisa melukainya. kultivasi yang lumayan. Aku ingin. Ketua sekte, The monster film yang was baru saja, translated and dengan mudah narrated dikendalikan by oleh ketua M sekte Media. murung, justru membunuhnya dengan satu pukulan. Energi spiritual yang mendebarkan. Sekarang giliran kalian bertiga. Apa yang akan kau lakukan? Tentu saja aku akan menguras kalian hingga kering dan merebut energi spiritual dari tubuh kalian. Kami bukan kultivator. Kami tidak memiliki energi spiritual di tubuh kami. Bisakah Anda membiarkan kami pergi? Membiarkan kalian pergi. Ketiga kemurnian yang melimpah di dalam diri kalian bertiga adalah barang langka dan berharga untuk meningkatkan kultivasi. Bagaimana mungkin aku membiarkan kalian pergi? Siapa yang memberimu keberanian untuk berani melukai putriku tepat di depanku? Kau adalah. Aku ingat sekarang. Kau adalah mantan ketua sekte abadi Taikin. Yi Qianyun bukan? Dia benar-benar ketua sekte. Benar. Aku harus berterima kasih padanya dengan layak. Jika bukan karena dia yang membangun ketiga pagoda penekan iblis ini untuk menekan kemalangan seluruh hidup kalian, mustahil bagiku untuk pada saat ini juga menyerap kemalangan sekuat ini dan membantuku mencapai transformasi. Kemalangan, mungkinkah semua yang dia katakan benar? Tentu saja, jika bukan karena penekanan yang menentang nasib dan mengubah takdir, bagaimana mungkin kalian bisa hidup sampai sekarang? Intensitas kemalangan yang kalian alami belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah. Jika bukan karena kau menghancurkan pagoda penekan iblis, aku tidak akan mendapatkan kemalangan sekuat ini dan berhasil mencapai transformasi melaluinya. Jadi alasan kita hidup hari ini dan telah mencapai begitu banyak, semuanya berkat dia. Jadi kau lumpuh selama 20 tahun. Semuanya demi kami, menentang takdir dan mengubah nasib. Itu adalah teknik rahasia sekte kami. Belum ada yang mampu menguasainya sampai sekarang. Tahukah Anda bahwa ayah Anda satu-satunya orang dalam 1000 tahun yang memiliki seni, menentang langit dan menukar takdir? Sayang sekali, orang yang lumpuh selama 20 tahun demi Anda menderita rasa sakit 10.000 anak panah menusuk jantung. Anda dengan keras kepala menolak untuk percaya. Namun Anda menaruh kepercayaan mutlak pada kata-kata hasutan dari individu-individu picik itu. Jadi, dia berkorban begitu banyak untuk kami. Tapi kami, ayah. Cukup. Aku tidak punya waktu untuk berdiri di sini, mendengarkan melodrama kalian. Biarkan kalian semua menjadi batu loncatan pertama bagiku untuk menghancurkan Dacia dan mendominasi alam semesta. Sayang sekali. Dengan aku di sini, kau bahkan tidak akan bisa meninggalkan aula leluhur ini. Lelucon, aku berkultivasi selama 1000 tahun di dalam batu pengunci naga, dan sekarang aku telah mendapatkan kemalangan yang begitu kuat. Kalian sama sekali bukan tandinganku. Ayah, aku akan menghentikannya. Kalian cepat pergi. Dan aku juga. Kau melindungi kami selama 20 tahun.
Sekarang, giliran kami untuk melindungimu. Putri-putriku. Mendengar kata-kata itu. 20 tahun ini. Sangat berharga apapun yang terjadi. Sekarang kita bersatu kembali sebagai ayah dan anak. Hari ini, aku akan membiarkan kalian melihat kemampuan sejati ayahmu. Teknik manifestasi langit dan bumi. Aktifkan. Wujud Dharma Ayah ternyata. Dewa Guanyin 1000 tangan. Kekuatan sihir ayah telah mencapai alam setinggi apa? Bagaimana kalian bisa memiliki sihir sekuat itu? Mengambil binatang roh sebagai manifestasi asli. Di antara para kultivator, sudah merupakan tingkat keberadaan yang sangat tinggi. Ketika kekacauan pertama kali terpisah, Kilin dianggap sebagai pemimpin segala sesuatu. Oleh karena itu leluhur sekte mengambil Kilin sebagai wujud dharmanya. Ini di antara para kultivator fana, sudah merupakan alam yang sangat tinggi, dan di atas kekacauan. Bahkan ada dewa dan Buddha. Di atas dewa dan Buddha, bahkan ada yang mulia abadi. Dan ketua sekte, yang menggunakan Guanyin 1000 tangan, sebagai aspek dharma dewanya. Saya khawatir kultivasinya telah mencapai alam yang mulia abadi. Pantas saja. Dia mampu menentang langit dan mengubah nasib kita. Tapi kami bagaimanapun, selalu tidak mempercayai ayah kami yang paling kami sayangi. Dialah orang yang menghidupkan kami kembali dari kematian. Apa itu aspek Dharma Dewa? Apa itu alam yang mulia abadi? Aku telah mendapatkan kemalangan yang begitu kuat. Pada dasarnya kalian tidak bisa mengalahkanku. Leluhur tua sekte abadi Taikin memenjarakanku selama 1000 tahun. Balas dendamnya akan kutimpakan pada kalian. Ayah, hati-hati. Ini tidak mungkin. Selanjutnya, ini giliranku. Pedang datanglah. Baru saja monster ini bahkan bisa langsung membunuh ketua sekte Murong dengan satu serangan. Namun ayah memadamkannya hanya dengan mengangkat tangannya. Ayah, aku. Ayah, apa yang kau lakukan? Ketua sekte, apa yang Anda lakukan? Jika aku mengakui mereka sekarang, mereka akan mati. Mati. Itu benar. Pagoda penekan iblis telah dihancurkan. Reaksi balik dari kemalangan tidak dapat dihapus, kecuali dalam waktu 24 jam. Aku belajar mengendalikan seni Dao Surgawi. Kekuatan untuk memodifikasi hukum 3 alam. Kalau tidak, mereka pada akhirnya tidak akan bisa lolos dari kematian. Kekuatan untuk memodifikasi hukum 3 alam. Itu membutuhkan terobosan ke alam kaisar abadi untuk mencapainya. Dengan kata lain, Anda perlu naik ke keabadian dalam waktu 1 hari. Dan tidak akan pernah bisa melihat ketiga nona muda itu lagi. Aku tidak ingin putri-putriku menjalani hidup mereka dibebani rasa bersalah terhadapku. Oleh karena itu, aku sudah menghapus semua ingatan mereka tentangku. Jika kita harus berpisah baik yang abadi maupun yang fana, maka mari kita lupakan satu sama lain. Sisu, kau kembali ke sekte bersamaku. Dukung Ling Er sebagai ketua sekte yang baru. Dan Yang Er serta Wu Er sebagai gadis suci sekte. Jaga celah itu untukku, dan bantu kultivasiku. Apa yang terjadi? Di mana semua orang? Bukankah kita berada di pertemuan pembongkaran? Apa? Grup Shengsiku. Proyek properti 10 miliar runtuh, dan saham 100 miliar menjadi nol. Perusahaanku telah bangkrut dan dilikuidasi. Aku diekspos karena skandal. Semua akunku dibatalkan. Para pendukung, semuanya telah memasukkanku ke daftar hitam. Apa-apa yang terjadi?
Mengapa aku tidak bisa mengingat apapun sama sekali? Memegang setengah gulungan ini, kembalilah ke sekte abadi Taiki dan berhasil menjadi ketua sekte. Kehendak langit benar-benar memilihku untuk menjadi pemimpin sekte. Sepertinya, mereka masih memiliki nilai untuk dieksploitasi. Semua ini adalah perbuatan ayahmu. Dari mana monster ini berasal? Energi iblis yang begitu kuat. Iblis, mati. Aku datang untuk membantumu membalas dendam. Balas dendam. Apakah kamu tahu siapa merusak pertemuan pembongkaran itu? Tentu saja. Orang itu adalah ayah kandungmu. Ayah kandung kita. Ayah kandung kita. Lumpuh. Kau tidak menyebabkannya, kan? Kau tidak percaya padaku. Aku bisa membantumu memulihkan ingatanmu baru-baru ini. The film was translated and narrated by M Media. Luk Sengsi. Jati begitulah adanya. Terima kasih telah mengingatkan kami. Jati dia benar-benar gila. Sampai sejauh ini, apa syaratmu? Untuk membantu kami membalas dendam. Jimat petir surgawi, kuali ilahi pemurnian iblis, panji pemusnah jiwa. Yah Lingxi, apakah Anda gila? Sisu, jangan panik. Ketua sekte, bawahan Anda harus segera pergi untuk menghentikan mereka. Sudah kubilang, hanya dengan membiarkan anak-anak salah paham padaku dan membenciku, barulah mereka bisa menghindari, merasa bersalah. Selama sisa hidup mereka, mengapa kau masih harus? Aku akan menjelaskan padamu sekali lagi. Tapi mereka sekarang menggunakan 3 artefak terlarang sekte untuk melaksanakan hukuman atas diri Anda. Begitu Anda tidak bisa menahannya. Sebelum Anda mencapai penguasaan penuh ranah kasar abadi, tubuh martir menghilang. Anda tidak akan lagi bisa membalikkan nasib ketiga nona muda itu dan menyelamatkan hidup mereka. Tidak peduli. Yi Qianyan, jika kau punya keluhan, bicaralah dengan cepat. Tetua ini menegakkan hukum dengan adil dan secara alami bisa mengeluarkan keputusan baru. Dia memiliki hati nurani yang bersalah dan merasa malu di dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia bisa Kamu berani mengaktifkan panji pemusnah jiwa? Aku akan membuat darahmu berceceran di sini. Gadis suci, jika kau terus melindungi orang ini, hukum langit tidak akan mentolerirnya. Kakak sulung sekarang giliran Anda. Yah Lingxi, setelah kamu menempatkan sejal darah ini, tidak akan ada jalan kembali. Saya ketua sekte, mengikuti keinginan seluruh sekte untuk membersihkan sampah sekte. Kesempatan apa lagi yang tersisa? Panji pemusnah jiwa buka. Takdir hancur, jiwa dewa ketakutan. Bahkan jika seseorang memiliki takdir yang tak tertandingi, tubuh abadi, jiwa dewa tetap akan dimusnahkan, berubah menjadi gumpalan jiwa pengembara, tenggelam selamanya ke dalam 18 lapisan neraka. Bukankah itu benar sekali? Untuk penjahat sekiji itu, inilah hukuman yang pantas dia terima. Apakah kamu tahu bahwa melakukan ini adalah tidak berbakti, adalah membalas kebaikan dengan permusuhan, lebih buruk daripada binatang? Gadis suci Zisu, seluruh sekte kami menghormati Anda, bukan untuk Anda berdiri di sini, berbicara omong kosong, dan membuat masalah. Jika dia benar-benar memiliki ketidakadilan, dia pasti bisa angkat bicara sekarang. Apakah kamu tahu bahwa ayahmu, Sisu, jangan bicara. ketua sekte, panji pemusnah jiwa, aktifkan. Panji pemusnah jiwa,
Seperti yang diharapkan dari item terlarang utama sekte. Bahkan jika dia menyerap miliaran roh jahat, apa bedanya bagi kultivasinya? Dia akan tetap dimusnahkan sepenuhnya. Ibu, Lingxi akhirnya membalaskan dendammu. Bagus, aku telah merasakan bahwa energi spiritual orang ini semakin melemah. Tampaknya sekte tidak kekurangan artefak yang mampu menghadapinya. Paling lambat dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, 3 jiwa The dan film 7 was rohnya. translated Bersama dengan and tubuh fisiknya, narrated by semuanya M akan Media. menjadi abu. Bagus sekali. Guru, pembunuh yang membunuhmu akhirnya akan dieksekusi. Alam Kaisar Abadi tingkat ke-9. Kitian. Ketua sekte dimusnahkan oleh Panji pemusnah jiwa. Saya tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan menghilang. Tampaknya orang ini memiliki teknik jahat yang sangat mendalam. Tak disangka kita harus menggunakan artefak sihir utama sekte, menyebabkan fenomena langit hanya untuk melenyapkannya. Bagus. Masalah ini akhirnya selesai. Sekarang setelah Yi Qianyun dieksekusi, gadis suci, apalagi yang harus Anda katakan? Saya pikir gadis suci Zaisu ini juga bukan orang baik. Mengapa kita tidak mengeksekusinya di tempat? Baiklah. Kalian telah melakukannya dengan sangat baik. Sudah berakhir. Cinta ketua sekte kepada putrinya membuatnya melupakan monster ini. Ini monster macam apa ini? Diam, jangan bicara omong kosong. Berkat orang terhormat ini yang mengungkapkan kepada kami kejahatan Yi Qianyun, kami dapat mengetahui siapa 20 tahun yang lalu menyebabkan ibuku kehilangan nyawanya. Dan siapa yang menyebabkan Luanyan dan Kingu kehilangan segalanya yang mereka miliki. Siapa itu? Jadi begitu. Kalau begitu kita benar-benar berhutang budi pada ahli ini, mengizinkan kita menangkap dan menghakimi Yi Qianyun Ai bagi sekte ini saat dia mengolah teknik jahatnya tepat pada waktunya. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Aku mewakili seluruh sekte berterima kasih kepada ahli. Terima kasih telah menumpas kejahatan. Terima kasih ahli, Terima kasih ahli, karena telah membantu sekte abadi Taiking kami. karena telah membantu sekte abadi Taiking kami menghukum yang jahat dan melenyapkan kejahatan. Menghukum yang jahat dan melenyapkan kejahatan. Tidak perlu berterima kasih, karena rintangan terbesar yang menghalangiku menghancurkan 3 alam telah dibunuh olehmu. Maka aku tidak perlu terus berpura-pura. Apa maksudmu dengan itu? Tentu saja maksudku membunuh kalian semua, menguras energi spiritual kalian, dan mengambil langkah pertamaku menuju penghancuran 3 alam. Anda pasti bercandakan. Jika kau berpikir begitu, maka itu lebih baik. Makhluk jahat, hentikan kesombonganmu. Ketua, Lindungi sekte. Trik murahan. Aku tidak menyangka. Menyerap malapetaka dari 3 pagoda penekan iblis yang hancur. Tingkat kultivasiku telah meningkat begitu banyak. Aku benar-benar harus berterima kasih dengan layak padamu. Jika kalian tidak sebodoh ini, mencari mati sendiri, aku tidak akan mendapatkan kesempatan seperti itu. apa maksudmu? Mungkinkah selama ini Anda menipu kami? Aku tidak sudi menjelaskan. Serahkan energi spiritual kalian untuk meningkatkan tingkat kultivasiku. Siapa yang memberimu kepercayaan diri seperti itu? Bagus sekali. Ketua sekte telah mencapai alam kaisar abadi yang sepenuhnya sempurna dan naik pada akhirnya jenis. Keberadaan apa Anda ini? Sampai Panji pemusnah jiwa pun tidak bisa mengalahkan Anda. Anak-anak, ada beberapa hal. Awalnya aku tidak ingin memberitahumu. Aku akan berbicara mewakilinya. Orang yang terus-menerus kalian sebut bajingan, ayah bejatmu, sebenarnya adalah penyelamat sejatimu. Apa? Takdir kalian para bodoh adalah kematian sejak lahir. Jika bukan karena ayahmu menggunakan transformasi Ki 3 kemurnian untuk menentang takdir dan mengubah nasibmu,
Menekan kemalangan seumur hidupmu. Kau tidak akan hidup sampai sekarang sama sekali. Bagaimana itu mungkin? Lalu bagaimana dengan semua yang Anda katakan sebelumnya? Tentu saja aku berbohong padamu. Jika bukan karena ini, bagaimana aku bisa menggunakan tangan kalian untuk melenyapkan musuh terbesarku? Karena ini masalahnya. Mengapa Anda tidak memberitahu kami secara langsung saja? Untuk membantumu ketua sekte, menekan kemalanganmu, perlu dalam 1 hari, berkultivasi ke alam Kaisar Abadi, dan naik ke alam surgawi. Dan dia berjanji padamu, tidak akan pernah bertemu lagi dalam hidup ini. Alasan dia menghapus semua kenanganmu tentangnya adalah bahwa dia lebih memilih kamu, membencinya seumur hidup, daripada hidup dalam rasa bersalah. Jetty, dia tidak sepenuhnya jahat atau merasa bersalah. Cinta kebapakannya seperti gunung. Dia mengorbankan segalanya untuk kami. Tapi aku, mengambil ayah yang diam-diam, mengorbankan segalanya untuk kami. Dan memperlakukannya sebagai musuh bebuyutan saya. Cukup. Jika kau punya kata-kata penyesalan, simpan kata-kata penyesalan itu untuk neraka. Ayahmu diserang oleh benda terlarang sekte berulang kali. Sekarang, dia sudah menjadi orang cacat. Sekarang, aku akan mengirim kalian ayah dan anak ke jalan kalian. Apakah kamu begitu yakin bahwa aku telah kehilangan semua kekuatan sihirku? Kau pikir aku tidak tahu? Kau sekarang memiliki tidak sehelai pun jejak kekuatan sihir. Apa kau pikir? Dengan mengganti pakaianmu dan berpura-pura menjadi kaisar abadi, kau bisa menipu orang lain. Kau tidak bisa menipuku. Hari ini, aku akan melumpuhkanmu terlebih dahulu, dan kemudian membuatmu melihat. Aku akan menguras semua energi spiritual dari putri-putrimu. Ini tidak mungkin. Kau membawa kekacauan ke dunia. Mengacaukan yang benar dan yang salah. Memaksa kami ayah dan anak perempuan untuk saling bertarung. Aku sang kaisar. Sama sekali tidak akan memaafkanmu. Bagus sekali. Aurana Galilin telah sepenuhnya menghilang. Mengapa Anda menyembunyikan ini dari kami? Anda berkorban begitu banyak untuk kami, namun kami memperlakukan Anda seperti ini. Aku sungguh menyesalinya. Ayah, Ikatan antara kamu dan aku. Hubungan ayah dan anak perempuan terputus dalam hidup ini. Mari kita berpisah di sini. ayah, aku tidak ingin Anda pergi. Ayah, jangan pergi. Tolong jangan pergi. Aku tidak pernah menyangka akan menyakiti ayah kandungku sendiri seperti ini. Aku sangat menyesalinya. Gadis suci, aku sungguh sangat menyesalinya. Kamu membawa bencana ini pada dirimu sendiri. Tidak ada keselamatan selama sisa hidupmu, hidup dalam rasa bersalah.